memang dengan banyak sekali pertimbangan ya, saya hampir menyerah di tes yang keempat itu. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama aku Iim di video kali ini. Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Oke teman-teman, kami ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di PPG Prajabatan, yang seperjuangan kita sedang berjuang untuk menambah ilmu kita, menambah pengetahuan, skill kita untuk nanti bisa mengabdikan diri di pendidikan, menjadi seorang guru yang jauh lebih baik daripada kita hari ini. Amin. Oke, buat teman-teman yang sedang berjuang untuk lolos di PPG Prajabatan, aku mau kasih tahu dulu sekedar semoga ini bisa menjadi motivasi ya. Jadi saya itu lolos di PPG Prajabatan yang keempat, tes yang keempat kalinya. Jadi dari mulai tes yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu saya ikut terus dan tidak ada yang tidak saya ikutin, tapi memang dengan banyak sekali pertimbangan ya. Saya hampir menyerah di tes yang keempat itu, hampir saja tidak mendaftar, dan saya mendaftarnya itu saya ingat sekali jam 7 malam, nanti jam 23.59 itu udah tutup, saya jam 7 malamnya itu baru daftar dan segalanya. Tapi esai dan sebagainya itu saya pakai yang dari gelombang 3 atau yang tes yang ketiga. Dan alhamdulillah lolos yang keempat kalinya. Jadi buat teman-teman yang sampai dengan hari ini belum lolos atau mungkin baru mau tes, kali ini saya mau kasih beberapa tips buat teman-teman, semoga ini bermanfaat. Dan ini benar-benar yang saya lakukan dari tahapan ke tahapan. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk PPG Prajabatan itu kan ada 3 tes. Yang pertama adalah tes administrasi, yang kedua itu adalah tes substantif, dan yang ketiga tes wawancara. Baru ketika teman-teman dinyatakan lulus di tes wawancara itu teman-teman baru bisa melakukan laporan diri dan sebagainya dan mengikuti kegiatan perkuliahan. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu ada tes administratif. Tes administratif itu adalah hitam di atas putih, teman-teman. Jadi, jangan sekali-kali membohongi diri kalian atau melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip kecurangan dan sebagainya, atau mengurangi satu saja apa yang diminta dari laman. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ya, karena saya pernah gagal di tes administratif itu di pendaftaran saya yang kedua. Saya gagal di tes administratif karena saya tidak mengupload bukti kwitansi. Hanya sekedar itu, padahal kan sudah di portal itu sudah bayar ya, tapi tinggal bukti kwitansinya itu belum. Jadi saya nggak bisa lolos, artinya saya gagal di tes administratif. Ingat, persaingan di PPG Prajabatan itu juga luar biasa. Ada banyak ribu manusia, banyak ribu calon guru yang sedang berjuang untuk bisa lolos di PPG Prajabatan. Jadi kalian doing the best, lakukan yang terbaik versi kalian dan berikan yang terbaik di situ. Di gelombang saya kemarin itu untuk esai bisa ditangguhkan ya, artinya bisa dikirim nanti setelah melakukan pendaftaran. Tapi kalau saran saya, selesaikan pendaftaran di seleksi tes administratif itu di waktu yang sama. Artinya esai itu jangan ditaruh belakang. Takutnya nanti tidak tersubmit atau teman-teman lupa belum ngasih esai. Nah, itu juga berbahaya karena ini sekali lagi tes administratif itu adalah hitam di atas putih. Kemudian untuk yang kemarin cukup menjadi perbincangan itu terkait dengan foto ya. Fotonya itu berdasi apa enggak dan sebagainya. Sebetulnya berdasi ataupun enggak itu enggak apa-apa, enggak masalah sepertinya ya. Karena saya juga sudah melakukan itu dan aman-aman saja. Tapi saran dari saya, kalian harus punya pijakan mana yang kalian pakai, edaran atau selebaran. Tapi kalau menurut saya yang paling efektif itu pakai edaran yang tertandatangani. Jadi edaran resmi dari kementerian terkait dengan syarat-syarat apa saja yang harus teman-teman upload, termasuk di administrasinya itu harus pakai dasi, backgroundnya biru dan sebagainya atau seperti apa. Oke? Itu kemudian kalau tes administrasi sebetulnya tidak terlalu susah ya. Yang penting lengkap. Jangan sampai ada yang kosong, dan kalau misalkan esainya itu harus sekian kata, yaitu teman-teman harus memenuhi itu.
Kemudian yang kedua, kalau misalkan tes administratifnya itu lolos, kalian akan berada di tes substantif. Nah, di tes substantif inilah yang 2 kali saya gagal. Jadi di tes pertama itu saya gagal, di tes yang ketiga itu saya juga gagal. Nah, ini yang paling dagdikduk sih kalau buat saya kemarin. Karena saya jurusannya matematika, pendidikan matematika, dan saya waktu itu merasa bahwa saya nggak begitu pandai di matematika itu, karena kalau dari sharing teman-teman yang keluar itu materi-materi SMA, SMA akhir, ya materi-materi SMA gitu loh, itu yang keluar. Dan sementara saya dari kuliah sampai dengan 2 tahun itu ngajar di sekolah, itu di tataran SD dan juga SMP. Jadi materi yang biasa saya pelajari itu ya materi SD dan SMP, sehingga untuk mengerjakan materi-materi matematika di substantifnya PBG Prajabatan itu agak susah kemarin. Tapi dari pengalaman yang pertama itu saya belajar, terus belajar dan belajar. Jadi ada gelombang pertama ya, tes pertama itu saya gagal substantif karena saya mempelajari tes substantifnya PPG dalam jabatan. Jadi di situ kalau di PPG dalam jabatan itu kalau nggak salah ada teori-teorinya seperti teori perkembangan anak, teori pembelajaran, Piaget, dan sebagainya itu yang saya pelajari. Jadi tidak ke substantif materinya. Sedangkan di tes kedua saya gagalnya di administratif tadi ya, dan tes yang ketiga saya gagalnya di substantif lagi karena di tes ketiga itu banyak yang kosong untuk soal-soalnya. Nah, saya coba mempelajari dari 3 ritme itu untuk saya kembangkan di tes substantif yang tes keempat. Tips saya buat teman-teman, yang pertama adalah pelajari materi sebaik mungkin, utamanya untuk materi-materi tingkat SMA, SMK sederajat. Jadi tingkat SMA lah ya. Kalau teman-teman jurusannya biologi, ya pelajari materinya IPA. Kan kalau biologi sekarang nggak ada ya, maksudnya di IPA ya. Silahkan pelajari materi IPA tingkatan SMA. Kalau kalian matematika ya pelajari matematika yang tingkatan SMA. Kalau kalian IPS ya IPS pelajari yang tingkatannya SMA. Kenapa? Karena logikanya kalau jenjang guru itu kan SD, SMP, SMA ya. Kalau kalian sudah memahami materi SMA, pasti kan logikanya sudah bisa materi SMP dan juga SD. Maka yang harus kalian pelajari adalah materi-materi SMA. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman itu mengerjakan soal-soal yang mudah dulu. Di situ nanti di tes substantif itu kalian akan diberikan selembar kertas. Usahakan selembar kertas itu bisa kalian pakai untuk oret-oretan, dan juga satu sisi kalian menyiapkan buat nandai soal-soal mana yang sudah atau belum kalian kerjakan. Karena misal kalian sudah mengerjakan nomor 1, kalian bisa lompat ke nomor 10 dulu, dan nanti bebas mau kembali ke nomor 3, nomor 2, dan seterusnya. Itu ada tombol yang bisa kalian pakai buat ke situ. Dan tips saya yang ke selanjutnya, setelah mengerjakan yang mudah dulu, di akhir-akhir waktu, jangan sampai ada yang kosong dari tesnya teman-teman. Jadi jangan, usahakan ya, jangan sampai ada nomor yang kosong. Walaupun itu teman-teman ngawur gitu ya. Gak apa-apa, tapi usahakan jangan sampai ada yang kosong. Oke? Itu. Kemudian itu sih, karena kita sendiri dari peserta itu nggak dikasih tahu sama sekali bagaimana proses penilaiannya. Apakah ada yang 0, kalau salah itu dikurangi minus atau seperti apa, nggak ada ketentuan itu. Jadi teman-teman, saran saya silahkan dikerjakan semuanya, jangan sampai ada yang kosong. Fungsinya oret-oretan tadi juga untuk menandai mana saja yang belum diselesaikan dan mana yang sudah. Nanti ada waktu sekitar berapa menit ya, saya lupa. Intinya sisakan waktu 10 menit terakhir itu untuk mengecek mana saja yang belum dikerjakan, mana saja yang sudah. Yang belum dikerjakan, kalau memang masih bisa dikerjakan, silahkan dikerjakan. 5 menit terakhir itu kalian sudah harus memastikan semua itu sudah tercentang dulu. Baru nanti kalau 10 menit terakhir lah, 5 menit boleh, 10 menit juga lebih bagus. Jadi 10 menit terakhir itu kalian perhatikan semuanya sudah tercentang atau sudah terpilih, jawabannya sudah ada. Baru kalau sudah itu,
kalian cek nih satu-satu yang masih ragu-ragu tadi itu yang mana. Nah, yang ragu-ragu itu baru dikerjakan lagi adanya waktu yang tersisa. Jadi posisi teman-teman mengecek jawaban yang masih ragu tadi, semua jawaban itu sudah terisi. Oke? Nah, itu. Itu sih tips yang di tes substantif. Semoga teman-teman bisa lolos di tes substantif karena banyak yang gagal di sini. Oke? Intinya belajar, belajar, dan belajar. Jangan sampai ada yang kosong. Gitu. Terus yang ketiga itu tes wawancara. Nah, kalau tes wawancara ini sebetulnya kalian cukup mempelajari esai kalian. Karena semua pertanyaan itu balik lagi ke esai. Tapi dari jawaban esai kalian itu pasti akan dikembangkan jawabannya dari tim. Misalkan ada esai pertama ditanyakan nih, bla 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 gitu kan. Nah, kalian sudah menjawab untuk esai yang pertama. Nah, dari jawaban teman-teman itu nanti yang akan dikembangkan. Jadi pertanyaan antara satu peserta dengan peserta yang lain itu pasti beda sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Misal kalian mengucapkan terkait dengan pengalaman kalian mengajar. Nah, nanti yang dikulik lagi itu tentang pengalaman kalian belajar, mengajar itu. Kalian ngomong apa, itu dikulik lagi tentang apa yang kalian bicarakan. Jadi tipsnya, kalau di teks wawancara itu, kalian harus relax, relax-relaxnya, jangan gugup, jangan terlalu panik. Karena kalau kalian panik, kalian gugup, itu nervous banget ya, bisa jadi blank. Jadi kalian nggak bisa menjawab apapun di situ, bisa jadi. Atau nggak bisa lost gitu ya. Dan yang kedua, jangan sampai kalian membuat statement yang tidak benar. Artinya membuat-buat gitu loh. Apa yang tidak kalian kerjakan itu kalian bicarakan. Oh, saya pernah menjadi juara 1 dalam lomba media pembelajaran. Padahal kalian belum pernah sama sekali mendapatkan juara itu. Nah, kenapa? Kalau kalian sekalinya berbohong, itu bisa memicu kebohongan-kebohongan yang lain gitu loh. Dan secara psikologi kalau kalian bohong itu dari gerakan mata, dari cara kita berbicara itu pasti udah bisa terlihat guys, teman-teman. Jadi banyak yang gagal juga di sini. Jangan sampai mengada-ngada gitu ya. Oke, itu untuk tipsnya dari aku, dan setelah itu kalian nanti kalau udah lolos di tes wawancara akan mengikuti lapor diri. Dan lapor diri ini berkasnya cukup banyak yang harus kalian persiapkan. Tipsnya lagi buat bisa lapor diri secara maksimal, persiapkan jauh-jauh hari. Jadi kalau sudah waktunya tenggat itu sudah posisi kalian sudah melaporkan diri kalian. Kalian juga kalaupun mendadak, karena gini ya, di PPG itu agak mendadak. Jadi misalkan lapor diri hari ini tenggat, lapor diri itu bisa dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10 misalkan di bulan yang bersangkutan. Tapi tanggal 1 kita kan juga harus menyesuaikan kampusnya. Kampus yang kita tuju itu membukanya tanggal berapa? Karena dari satu kampus ke kampus yang lain itu beda tanggal pembukaannya. Tapi memang di rentang itu. Ada yang tanggal 2 sudah dibuka. Ada juga yang bukanya itu cuma sehari di tanggal 10 gitu kan. Jadi kan berarti kalian harus siap-siap gitu. Dan bisa jadi bukanya tanggal 10, penerimaan berkas lapor diri, pengumumannya tanggal 9 malam. Itu juga bisa jadi teman-teman. Jadi mulai dari awal kalau memang kalian sudah tahu kemungkinan persyaratannya apa, itu segera dicari. Atau sudah jelas ya, oh persyaratannya ini. Silakan disiapkan. Itu bisa kalian persiapkan. Itu buat teman-teman yang mau lolos di PPG Prajabatan, kami doakan semoga selalu diberikan kelancaran, dan ayo kita berjuang bareng-bareng untuk pendidikan yang jauh lebih baik di Indonesia, dan kita berkontribusi secara maksimal. Inilah yang bisa kita lakukan, pengabdian yang bisa kita lakukan untuk negara kita, untuk agama kita, untuk bekal kita juga nanti untuk pulang gitu kan. Karena yang saya salut dari dunia pendidikan itu, sedikit ilmu yang kita berikan itu akan menjadi jariah dan penolong kita nanti di dunia, di akhirat nanti ya. Terima kasih teman-teman, semoga lancar tesnya semuanya. Jangan lupa berdoa dan juga berusaha, nggak boleh sombong kalaupun teman-teman sudah lolos, ataupun nggak boleh sombong kalau teman-teman sudah sukses nantinya. Tetap menjadi orang yang baik, rendah hati, dan
menebar kebermanfaatan bagi sesama. Terima kasih. Saya Imratul Ardia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.